Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah mengakses video ini. Pada video ini kita akan membahas 3 kunci sukses WA marketing. Nah, mungkin Anda mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualan melalui WhatsApp, atau bahkan Anda kesulitan dalam mendapatkan leads ataupun calon-calon customer melalui WhatsApp. Nah, pada video ini kita akan mengupas hal penting, kita akan mengupas 3 kunci agar kita mudah dalam mendapatkan customer dan tentunya melakukan closing di WhatsApp. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini kita harus mengetahui tentang list database. Apa itu list database? List database WhatsApp adalah kumpulan kontak atau nomor telepon yang disusun secara terstruktur dalam platform WhatsApp. Ini bisa berupa daftar pelanggan, prospek, atau pengguna yang ingin kita hubungi secara langsung melalui layanan pesan instan WhatsApp maupun broadcast. Nah, apa alasan kita harus membangun list database? Yang pertama, ada yang namanya personalisasi pesan. Nah, semakin personal pesan yang kita kirimkan, maka itu akan semakin relevan dengan prospek kita. Tentunya, ketika kita memiliki list database, itu sudah kita pisah-pisahkan berdasarkan niche, berdasarkan behavior mereka. Sehingga ketika nanti kita mengirimkan pesan, itu bisa kita sesuaikan berdasarkan pengelompokan tadi. Nah, sama halnya yang kedua, itu akan meningkatkan yang namanya interaksi. Ketika pesan yang kita kirimkan relevan dengan target market kita, tentu mereka akan melakukan interaksi dengan kita. Entah mereka menjawab pertanyaan yang kita berikan, entah mereka bertanya ataukah sekedar sharing bersama kita. Tentu ini sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ini tentunya akan meningkatkan yang namanya konversi. Artinya, kita bisa mengarahkan mereka entah ke website kita, entah mereka melakukan registrasi atau bahkan melakukan pembelian. Nah, setelah kita mengetahui alasan membangun list database, sekarang bagaimana caranya untuk membangun yang namanya database? Oke, di sini saya menuliskan 3. Sebenarnya ada banyak cara, namun 3 ini adalah teknik ataupun strategi yang bisa teman-teman praktekkan langsung dengan mudah. Yang pertama, teman-teman bisa membuat konten bermanfaat. Entah teman-teman membuat semacam kursus, sharing, ataupun webinar gratis. Nah, tentu ketika mereka ingin mendaftar, mereka akan memberikan nomor WhatsApp-nya ataupun melakukan chat ke WhatsApp teman-teman. Itu tentu akan menambah list database Anda. Kemudian, Anda bisa bergabung ke grup-grup yang relevan. Ketika Anda bergabung ke grup yang relevan, tentu Anda akan mendapatkan kontak-kontak ataupun member dari grup itu yang sesuai dengan produk yang Anda sedang jual. Nah, saran saya ketika Anda bergabung di grup itu, Anda harus aktif, entah berbagi konten positif ataupun sekedar sharing dan saling menanggapi, sehingga Anda dikenal oleh anggota grup tersebut. Nantinya Anda bisa mengajak mereka kenalan, kemudian saling save kontak. Itu tentu akan menambah list kontak database Anda. Kemudian yang ketiga, aktif dalam kegiatan online maupun offline. Ketika Anda aktif dalam kegiatan, tentu orang-orang akan mengenal Anda. Dan di situ tentu relasi Anda akan semakin banyak, dan lebih pentingnya lagi, list database Anda akan bertambah.
Itu adalah kunci yang pertama ketika kita ingin meningkatkan penjualan melalui WhatsApp. Nah, apa kunci keduanya? Yaitu follow up. Ketika Anda sudah memiliki yang namanya list database, tentu akan percuma bahkan rugi ketika Anda hanya mendiamkan mereka. Tugas Anda adalah mengirimi mereka pesan, mengirimi mereka konten. Entah itu konten edukasi ataupun penawaran produk Anda. Namun saran saya, Anda harus melakukan list dengan tepat. Artinya, Anda harus mengelompokkan mereka. Oh, mana orang-orang yang baru mengenal Anda, mana orang-orang yang sudah tertarik dengan produk Anda, dan bahkan mana orang-orang yang sudah membeli produk Anda. Sehingga ketika Anda mengirimkan pesan kepada mereka, tentu pesannya sesuai dengan kebutuhan dan personalisasi yang sudah Anda sesuaikan. Kemudian yang kedua, lakukan dengan secara konsisten. Entah Anda melakukan chat kepada mereka 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, atau bahkan setiap hari. Selagi kontennya bermanfaat dan mereka suka dengan konten yang Anda berikan. Kemudian, aturannya juga itu Anda tidak boleh melakukan spam. Kenapa? Karena WhatsApp itu rentan yang namanya blokir. Sehingga pastikan Anda tidak mengganggu list kontak yang Anda miliki. Oke. Nah, ketika dua hal ini sudah Anda lakukan dengan baik, tentu yang terbangun yang pertama adalah Anda punya banyak kenalan. Yang kedua, ketika Anda sudah melakukan follow up dengan tepat, konsisten, dan no spam, tentunya personal brand Anda atau produk brand Anda itu sudah mulai dikenal oleh mereka. Mungkin ada yang sudah mulai tertarik dan sebagainya. Maka tugas Anda adalah melakukan yang namanya teknik closing ataupun teknik agar mereka membeli produk yang Anda tawarkan. Nah, untuk teknik closing ini tentu sangat penting. Kenapa? Karena ketika Anda menawarkan produk, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, produk Anda terbeli. Yang kedua, mereka menolak. Atau yang ketiga, mereka menghilang atau bahkan menunda. Itulah fungsinya teknik closing ini. Saya akan jelaskan satu persatu yang tentunya ini akan mempermudah kita nanti ketika menawarkan produk. Yang pertama, kita harus yakin atas apa yang kita tawarkan kepada mereka. Karena menjual adalah suatu proses transfer keyakinan. Semakin yakin Anda atas produk yang Anda jual, maka Anda juga harus meyakinkan customer Anda atas keyakinan Anda. Oke, itu aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai penjual Anda harus menguasai percakapan. Nah, bagaimana cara menguasai percakapan? Rule-nya adalah yang bertanya adalah yang menguasai percakapan. Contohnya ketika umumnya orang chat dengan customer, mereka cenderung pasif. Artinya ketika customer membalas, mereka juga hanya sekedar membalas tanpa bertanya. Padahal salah satu yang paling berpengaruh adalah ketika Anda bertanya. Otomatis customer Anda tidak akan hilang begitu saja. Kemudian yang ketiga, uji pilihan customer. Ketika Anda bertanya kepada customer, contohnya pilih warna merah atau hitam. Ketika customer Anda menjawab warna merah, maka pujilah pilihan customer Anda. Itu sangat berpengaruh pada psikologi customer, bahwa mereka merasa semakin yakin untuk membeli produk Anda. Kemudian, jangan berikan 2 pertanyaan berlawanan. Contohnya,
jadi beli atau tidak. Nah, itu tentu menyalahi sekali, bahkan itu adalah hal yang sangat fatal dalam dunia sales. Bagaimana caranya memberi pertanyaan yang baik? Anda bisa bertanya, mau transfer hari ini atau besok? Ataukah berikan pertanyaan yang iya atau ya. Contohnya, mau warna hitam atau warna merah? Apapun yang mereka jawab, yang pasti mereka membeli produk Anda. Tidak ada pilihan tidak. Oke. Kemudian, buat dia merasa butuh dengan produk kita. Bagaimana caranya? Gali terus keinginan, gali terus permasalahannya. Ketika Anda menemukan masalahnya, maka itu dapat Anda gunakan secara terus-menerus untuk membuat mereka butuh dengan produk kita. Kemudian yang keenam, berikan hadiah atau bonus. Contohnya, beli 12 gratis 1, atau beli hari ini bonus. Ada bonus khusus hari ini dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, teknik jika maka. Jika Anda membeli hari ini, maka Anda mendapatkan bonus ini. Jika Anda tidak membeli hari ini, maka besok harganya bisa naik. Itu sangat berpengaruh pada proses transaksi Anda ketika menawarkan produk. Kemudian yang kedelapan, penjual yang terakhir dalam percakapan. Nah, ketika Anda chat dengan customer, tidak boleh customer Anda yang terakhir. Apapun jawaban customer Anda, maka Anda yang harus membalasnya yang paling terakhir. Dan yang terakhir, nomor 9, hukum keterbatasan. Contoh, sisa produk hari ini tinggal 5 pieces. Jangan sampai ketinggalan. Atau terbatas hanya untuk 5 orang tercepat. Atau khusus hari ini. Besok bisa jadi sudah tidak tersedia lagi. Nah, ketiga kunci itu sangat berpengaruh ketika kita melakukan yang namanya WhatsApp marketing. Makanya teman-teman harus betul-betul memperhatikan mulai dari list database, follow up, kemudian teknik closing. Nah, namun permasalahannya adalah ketika data WhatsApp atau list database kita semakin banyak, tentu kita akan semakin kesusahan dalam manajemen ataupun mengatur database kita, follow up, bahkan customer relationship kita. Di sini saya merekomendasikan sebuah tools pendukung, di mana tools ini memiliki banyak fitur. Yang pertama, tools ini memiliki fitur untuk mengelompokkan list. Oke. Untuk memasukkan list, kita bisa input secara manual. Kita bisa input melalui dokumen Excel. Kita bisa bahkan ketika kita memasuki sebuah grup, kita bisa langsung mengambil semua data nomor WhatsApp yang ada di grup itu, kemudian memasukkannya ke dalam list. Oke, dan nanti kita bisa langsung broadcast satu kali. Walaupun mereka belum save kontak kita bisa langsung broadcast mereka. Ini kelebihan tools ini. Kemudian Grab All Chat, semua data-data chat kita yang terbaru yang masih ada di WhatsApp kita itu bisa kita kumpulkan menjadi sebuah list. Oke. Kemudian kita juga bisa input melalui Google Form. Contohnya Anda memiliki sebuah survei atau apa, Anda bisa langsung mengkonekkannya dengan tools ini sehingga listnya bisa Anda hubungi di kemudian hari. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bisa melalui Elementor Form. Ini melalui website biasanya ya. Oke, kemudian yang kedua ada fitur bot. Oke, apa itu fitur bot?
Ini adalah fitur di mana Anda bisa setting pesan balasan otomatis. Contoh, ada orang yang chat kepada Anda, contohnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum. Maka Anda bisa setting secara otomatis menjawab salamnya, dan seterusnya, tergantung kebutuhan Anda. Kemudian pengelompokan list secara otomatis. Contohnya, ketika Anda sedang membuka pendaftaran untuk akses bonus ataupun produk dari Anda, mereka biasanya chat mau daftar. Ketika mereka mengatakan mau daftar, Anda bisa setting untuk mengelompokkan list mereka secara otomatis sehingga terpisah dengan list yang lain. Kemudian ada fitur bot form. Fitur bot form ini berguna untuk mengumpulkan data otomatis melalui chat. Ini hampir mirip dengan yang namanya Google Form. Tapi Google Form itu biasanya kita mengisi melalui form Google. Tapi ketika bot form ini, itu langsung diisi melalui chat WhatsApp. Ini adalah salah satu fitur yang paling canggih. Kemudian ada fitur training circle. Ini fungsinya untuk memanaskan WhatsApp kita. Kenapa? Karena biasanya WhatsApp yang masih baru itu rentan yang namanya diblokir. Maka lebih baik kita memanaskan WhatsApp kita dulu dengan cara memperbanyak chat keluar dan chat masuk. Nah, ini tentunya ada di fitur platform ini juga. Kemudian ada fitur yang namanya CRM, Customer Relationship. Ini bisa kita jadikan sebagai toko online melalui WhatsApp. Di sana nanti ada fitur masukkan produk, fitur manajemen produk yang masih diproses, fitur manajemen produk yang sudah dikirim, dan seterusnya. Dan tentunya ini ada notif otomatisnya. Ketika orang melakukan order, maka otomatis akan masuk. Ketika orang melakukan order, maka otomatis akan masuk notif invoice pembayaran ke WhatsApp orang yang order itu. Kemudian setelah pembayaran ada konfirmasi pembayaran. Kemudian setelah produksi ada konfirmasi produksi, kemudian konfirmasi pengiriman, konfirmasi selesai, dan seterusnya. Plusnya lagi ada fitur hitung ongkir otomatis di hampir semua ekspedisi seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan sebagainya. Oke, fitur selanjutnya adalah campaign atau mengirim pesan dengan satu kali klik. Contohnya tadi di sini ada pengelompokan list. Ada list 1 atau list, contohnya kita list pelatihan ini angkatan 1. Di dalamnya ada 100 orang. Kita bisa chat 100 orang itu dengan satu kali kirim pesan lewat sini. Dan yang terakhir tentu ada grup bimbingan dan video tutorial lengkap untuk tools pendukung ini, dan tentunya ini sangat mempermudah kita untuk memanajemen semua kunci dalam meraih kesuksesan di WhatsApp marketing ini. Salah satu fitur paling berpengaruh juga di tools ini adalah fitur follow up. Anda bisa setting follow up ketika Anda memasukkan seseorang ataupun kontak di dalam list. Anda bisa setting follow up hari pertama, follow up hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Dan follow up ini bisa berhenti ketika customer tersebut melakukan transaksi dan berpindah ke list pembeli. Itu adalah fitur yang sangat canggih di sini. Oke, itu adalah sharing dari saya untuk Anda yang ingin mendapatkan tools ini, atau Anda yang ingin bertanya ataupun konsultasi bisa chat ke WhatsApp saya, atau Anda bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekian dari saya. Salam sukses luar biasa. Semoga usaha Anda semakin berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.